Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan masih dengan Kak Refli Harun ini. Ya, Jadi panggilannya Kak ya? Oh iya, di sini begitu. Biar ini semuanya equal. Ya, jadi meskipun siapapun yang datang tetap panggilannya Kak di sini. Kakak, ya, kembali lagi kita bahas. Soal Perpu nomor 1 tahun 20 ini, kemudian semangatnya sudah memang satu, ingin melindungi pejabat yang melakukan, karena mereka tidak ingin kemudian dikriminalisasi begitu ya. Banyak contohnya. Nah, ini perlu perlindungan. Tetapi di satu sisi jangan sampai ini menjadi celah untuk penyelewengan sampai kasus BLBI Jilid 2 terjadi. Nah, ini idealnya seperti apa sebenarnya Kak Refli? Benarkah memandang Perpu nomor 1 tahun 20 pasal 27 ya? Iya, saya lagi buka nih, makanya saya dengarkan lama. Oh iya. Tapi saya buka pasal 27 ya? Iya, pasal 27 saya ada sih. Pasal 27 ayat 2 dan 3 ya kalau nggak salah. Nah, itu mengatakan bahwa sebuah biaya yang digunakan berdasarkan Perpu itu untuk kegiatan itu tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. Demikian juga pejabat tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana jika melakukan tindakannya berdasarkan itikat baik. Begitu. Dan nah, ini itikat baik kan juga relatif begitu. Kalau Kak Refli melihatnya seperti apa? Ya, kita bacakan ya untuk netizen segala. Pasal 27 biar jelas, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Anggota KSSK, sekretaris, dan lain sebagainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Saya mau bicara antara teori dan praktek ya. Dan teori dan praktek itu sebenarnya pemerintah sendiri yang buat. Penegak hukum yang dibawa pemerintah. Sebenarnya begini, kalau kita bicara unsur korupsi ya, korupsi itu kan paling tidak satu, menyalahgunakan jabatan ya. Dua, mengerugikan keuangan negara, dan tiga, menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Atau juga dia kemudian melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi bisa menyalahgunakan kewenangan, bisa melakukan perbuatan yang melawan hukum. Lalu 2 dan 3-nya tadi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Tetapi orang jangan lupa, tidak hanya 3 unsur itu yang bersifat kumulatif, tapi ada unsur lainnya yang sangat penting, yaitu namanya mens rea, niat jahat. Jadi kalau orang lalai, itu memang dia tidak bisa dituntut secara pidana kalau tidak ada niat jahatnya. Nah, hanya memang undang-undang kita masih memberikan celah untuk tuntutan perdata. Sebagai contoh misalnya pengurus BUMN, kan begitu. Jadi pengurus BUMN itu kalau dia lalai melakukan tugasnya, dia bisa dituntut secara perdata, yaitu tadi mengembalikan kerugian negara yang timbul. Tapi pidananya tidak? Pidananya tidak, kalau dia tidak ada niat jahat. Nah, kalau ini rupanya pidana dan perdata aman. Nah, kalau pidana dan perdata aman, wah nanti kalau pidana oke lah, sepanjang dia punya itikat baik, it's okay. Tapi permasalahannya adalah itikat baik saja kan kadang-kadang tidak cukup. Kalau dia memang tidak prosedural. Sebagai contoh misalnya, untuk mengeluarkan uang itu prosedurnya 2. Karena dia punya itikat baik, kan itikat baik itu subjektif. Kemudian dia keluarkan uang dengan tanpa prosedur misalnya. Dia tidak korupsi dan tidak ada niat jahatnya. Nah, dalam hukum Indonesia hal seperti ini secara perdata masih bisa dituntut. Tapi rupanya Perpu ini melindungi itu, memprotek itu. Jadi secara pidana
perdata tidak bisa dituntut dan segala pengeluaran tersebut itu bukan kerugian negara. Wah, enak sekali ya kalau ada kita kontrol triliunan, kita spending tuh yang penting niat baik kita kan. Nah, itu ya jadi persoalan. Tapi kalau dia memang punya niat buruk, korupsi misalnya, walaupun korupsinya itu dengan memfeeding orang lain gitu ya, ya tetap bisa dituntut. Hanya kan masalahnya untuk membuktikan bahwa apakah dia punya niat baik atau niat buruk, itu kan nggak gampang gitu. Nah, ini kita bercermin dengan kasus Senturi misalnya. Akhirnya berkutat pada istilah tadi itu, ini sistemik atau tidak, ini kan pendapat pribadi. Nah, seperti itu nanti akan terjadi seperti itu juga tidak? Iya, kalau Senturi itu adalah, kan soalnya adalah bailout ya. Bank ini kan gagal bayar. Lalu kemudian pilihannya adalah apakah dia di lockdown, ditutup ya kan, istilahnya sekarang lockdown ya kan. Ataukah dia diselamatkan, di bailout. Nah, kemudian adalah kajian ekonomi politiknya kan. Kalau dia ditutup takut jadi snowball, ya kan, efek bola salju membesar terus ya kan. Tapi kalau dia misalnya di bailout, ya berarti negara kan harus keluar duit untuk menalangi. Nah, dalam kasus Senturi itu kan pilihannya adalah bailout. Cuma orang yang waktu itu yang merasa luar biasa, ternyata jumlah bailoutnya sampai 6,7 triliun kalau tidak salah waktu itu. Konon, saya nanti perlu diklarifikasi, bahkan Menteri Keuangan pun pada waktu itu Sri Mulyani nggak nyangka sebesar itu, ya kan? Walaupun teman saya mengatakan bahwa kalau dia tahu dari awal sebesar itu, apakah dia tetap bailout? Dia bilang tetap bailout. Itu ya informasi yang saya dengar ya dari teman di Kata Data. Cuma yang ingin saya katakan adalah kalau ada uang yang besar itu kan banyak sekali yang namanya penunggang gelapnya kan. Nah, itu penunggang gelapnya inilah yang susah yang kita deteksi dan kemudian mereka mengambil keuntungan luar biasa. Disambung juga dengan kasus misalnya Jiwasraya begitu. Juga ada rencana bailout gitu semacam gitu kan. Nah, ini kan akan bisa semacam kasus-kasus seperti ini bahwa itu tidak bisa dipidana, diperbolehkan begitu. Ya, memang beberapa kasus itu berbeda ya. Seperti Jiwasraya misalnya karena dia kan BUMN ya. Nah, memang kalau kita namanya badan usaha milik negara dan apalagi mayoritas sahamnya bahkan sebagian seluruh sahamnya dimiliki negara misalnya, ya kalau ada yang seperti itu negara ya harus tanggung. Cuman kalau walaupun negara harus tanggung ya kan, tetapi mereka-mereka yang melakukan tindak pidana ya tetap harus dikejar. Cuman masalahnya kan uang untuk mengejarnya kan ada dari lebih besar. Enggak, masalahnya juga tadi itu berlindung tadi itu kelalaian tidak ada niat. Karena kan mereka merasa ini sudah cukup prosedur begitu. Nah, ini yang susah membuktikannya. Nah, contohnya kasus BLBI, orang yang mengkhawatirkan Perpu nomor 120 ini akan menjadi BLBI jilid 2. Kak Refli melihatnya akan mengarah ada kemungkinan seperti itu? Ya bisa jadi. Kan kita ini kan biasanya kan saya katakan kalau ada uang triliunan itu ada free ridernya ya kan. Jadi ada penunggang gelapnya. Nah, penunggang gelapnya inilah yang kadang-kadang tidak bisa dideteksi. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum law enforcement, ya kadang-kadang penegak hukumnya pun kadang-kadang bisa masuk angin, ya kan? Kalau dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau penegak hukumnya misalnya juga masuk angin misalnya, ya berat kita. Makanya dari awal memang kadang-kadang saya agak gemes juga. Bisa nggak sih di negara kita ini mencari pejabat yang tidak ngambil keuntungan pribadi ketika menjabat, ya kan? Kan banyak sekali orang mengambil keuntungan pribadi ketika menjabat gitu. Bahkan rangkap jabatan segala kan? Sudah jadi misalnya menteri atau pejabat eselon di kementerian masing-masing, tapi rangkap sana, rangkap sini jabatannya. Bahkan ada menteri yang merangkap semuanya. Baik, kita harus pergi dulu, kita lanjutkan lagi nanti.